Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 55. Saya di sini, Ichi-san. Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 55. Saya di sini, Ichi-san. Negeri leluhur di mana darahnya tumpah ketika dilahirkan. Negeri bergunung megah berlembah indah yang melantunkan rasa rindu. Negeri yang telah mengorbankan ribuan nyawa untuk mempertahankan adat istiadatnya dari jajahan Jepang, kini dikatakan oleh Jepang gemuk botak di hadapannya sebagai negeri yang tak beradat. Dia tersenyum. Tapi jelas senyumnya bukanlah senyum tanda suka hati. Senyumnya jelas membayangkan luka dan amarah yang besar. Barangkali dia takkan semarah itu benar, kalau si gemuk itu memaki dirinya yang tak beradat. Tidak, dia takkan seberang itu benar. Tapi kini negerinya yang dikatakan tak beradat. Meskipun dia seperti telah dibuang oleh orang kampungnya, oleh anak negeri, namun rasa cinta kampung, cinta negeri di lubuk hatinya tak dapat dipupus hanya karena kebencian orang kampung padanya. Tidak, kebencian pada orang kampung, yaitu kalaupun ada kebencian di hatinya, merupakan hal yang terpisah dari rasa cintanya pada negerinya. Jangan diulang lagi ucapan yang mengatakan negeri tak beradat. Suaranya terdengar perlahan. Pendeta yang bernama Zendo itu masih akan melanjutkan seringainya. Namun seringai ejekannya itu dia telan cepat-cepat begitu mendengar suara anak muda itu. Dia jadi tertegun melihat ekspresi muka anak muda itu. Dan dia tahu suara anak muda yang mirip bisikan itu merupakan suatu peringatan yang berbahaya. Dia menatap wajah anak muda itu. Anak muda itu juga menatapnya dengan wajah yang dingin. Si bungsu teringat lagi pada negerinya yang baru sebentar ini dikatakan tak beradat oleh pendeta itu. Meskipun di negerinya itu kini banyak kaum cerdik pandai dan ninik mamak yang mempergunakan adat untuk kepentingan pribadi mereka, namun dia tetap tak bisa menerima negerinya dicercah. Ke-10 orang yang ternyata bukan anggota Kumagai Gumi itu menatap anak muda tersebut dengan diam. Mereka sudah mendengar tentang kehebatan anak muda ini. Mereka dengar dari cerita di kuil Shimogamo. Mereka dengar dari anggota bandit Kumagai Gumi. Mereka menatap dengan perasaan takjub dan ingin tahu. Apakah anak muda ini memang hebat seperti yang diceritakan itu? Dan ketika mereka tengah berpikir begitu, anak muda itu berkata lagi. Di negeri saya, untuk mau didengarkan orang, maka kita harus mau mendengarkan kata-kata orang. Apa salahnya Tuan mendengarkan penjelasan Ichi-san tentang peristiwa itu? Zendo tertawa. Untuk pertama kalinya sejak kehadiran mereka di sekitar kuil itu, lelaki ini tertawa. Tawanya merupakan guman perlahan saja. Dan dia sebenarnya adalah lelaki yang berwibawa. Apa artinya mendengarkan atau tidak? Sebab apapun yang dia ceritakan saya tak pernah merubah niat untuk membunuhnya. Menuntut balas kematian abang saya. Apakah itu suatu penyelesaian? Ya, itulah satu-satunya penyelesaian. Tak peduli apakah abang tuan bersalah atau tidak. Anak muda, tak perlu segala omong kosongmu itu. Saya tahu dengan pasti apa yang akan saya perbuat. Kini menghindarlah dari sana. Dan tanpa menunggu reaksi si bungsu dia memberi isyarat kepada 9 orang temannya. Ke-9 orang itu serentak mencabut samurainya dan berjalan menghampiri Zatoichi. Yang terakhir ini masih tetap duduk dengan tenang dan kepala tunduk di kursi batu 3 depa dari si bungsu. Namun si bungsu melangkah menghampiri Zatoichi. Dan tatapan matanya serta ekspresi wajahnya kembali membuat ke-9 lelaki itu terhenti. Anak muda ini nampaknya tak main-main. Kalian dengar dulu apa sebabnya perkelahian itu terjadi. Desisnya tajam. Kalau saya tak mau, Zendo balas mengancam dengan muka merah. Kalau Tuan tak mau, maka Tuan harus menyabung nyawa dengan saya. Suara si bungsu tegas. Dia tak mau Zatoichi dikeroyok secara tak adil begini.
Dia tahu kesehatan pahlawan samurai Jepang itu belum pulih. Barangkali dia masih akan mampu menewaskan 4 atau 5 orang. Tapi tak lebih dari itu, setelah itu nyawa tokoh legenda Jepang itu sudah bisa diramalkan. Dibantai oleh bangsanya sendiri. Nampaknya pertumpahan darah memang tak terhindarkan. Salah seorang bawahan Zendo yang tegak di belakang si bungsu menjadi berang melihat anak muda ini berlancang mulut menghalangi pimpinannya. Lelaki itu tinggi kurus, memegang samurai yang berhulu pendek terbungkus oleh sutera merah. Nampaknya dia seorang pesolek juga. Tanpa menunggu isyarat, tanpa mengacuhkan si bungsu yang tenak bicara, dia menghayunkan samurainya yang sejak tadi telah terhunus. Hayunan samurai ini mengarah ke leher, memancung dari atas kanan ke bawah kiri. Zatoichi yang duduk mengangkat kepala. Dia mendengar suitan samurai itu. Dan dia tahu bahwa suara itu bukan berasal dari suara samurai si bungsu. Dan firasatnya mengatakan bahwa anak muda itu dibokong dari belakang. Dia berteriak memperingatkan si bungsu. "Bungsu-san di belakangmu." Teriakannya belum berakhir ketika dia dengar suara mengeluh. Lalu diam. Zatoichi tertegak. Suitan angin yang kencang di musim dingin ini membuat pendengarannya sebentar. Ini kurang jelas. Siapakah yang mengeluh? Tak ada gerakan sedikit pun yang tertangkap oleh telinganya. Dia tegak diam. Aneh, di mana lelaki yang 10 orang itu? Kenapa tak terdengar mereka menghela nafas? "Bungsu-san," dia menghimbau dengan nada khawatir. Dia tak berani bergerak, sebab dia tak mau terperangkap oleh kesalahan yang kecil sekalipun. Kalaupun si bungsu cedera, maka itu berarti dia harus mempertahankan dirinya sendirian. "Saya di sini, Ichi-san, tetaplah duduk di sana. Biar saya menyelesaikan soal ini." Terdengar suara si bungsu perlahan. Zatoichi menarik nafas lega. Perlahan degup jantungnya yang tak teratur tadi jadi tenang kembali. Dia memang telah tua. Ketuaan telah membuat dirinya terlalu cepat khawatir. "Syukurlah," katanya perlahan sambil melangkah dan mencari-cari bangku kayu itu dengan tongkatnya. Ketika ujung tongkatnya kembali menyentuh bangku kayu itu, dia lalu duduk perlahan. Seluruh gerakannya diperhatikan oleh ke-9 lelaki yang mengurung mereka. Ya, mereka kini hanya tinggal 9 orang. Orang ke-10, yaitu si kurus bersamurai dengan hulu sutera merah itu, yang tadi membokong si bungsu dari belakang, kini tertelungkup di lantai batu. Dari bawah tubuhnya yang tertelungkup itu, merembes darah merah. Membasahi kimono musim dinginnya yang berwarna gelap. Tatkala tadi si kurus itu menyerang dengan sabetan samurai sambil melangkah maju, tak seorang pun di antara ke-9 temannya yang melihat anak muda itu bergerak. Mereka melihat betapa samurai si kurus membabat maju. Bahkan sejengkal lagi samurai itu akan mencapai lehernya, anak muda asing itu tak tahu sedikit pun akan bahaya yang mengancam di belakangnya. Namun entah kapan saatnya bergerak, tiba-tiba saja anak muda itu melangkah surut selangkah. Dan di saat yang hampir-hampir fantastis ketepatannya, dia menjatuhkan diri di lutut kanannya. Lalu samurainya tercabut dan ditikamkan ke belakang tanpa menoleh sedikit pun. Akibatnya bukan main. Tidak saja sabetan samurai si kurus itu luput dari batang lehernya, bahkan si kurus itu sendiri tertikam oleh samurainya hingga separuh lebih. Si kurus itu tertahan seperti disentakkan tenaga raksasa. Tangannya masih memegang samurai. Dan tiba-tiba sambil bergerak bangkit, si bungsu menarik samurainya. Dan saat itulah si kurus ini mengeluh. Lalu terputar setengah lingkaran. Jatuh tertelungkup. Diam. Mati. Dan ke-9 temannya, termasuk Zendo dari kuil Kofukuji di kota Nara itu, pada tertegak diam. Zatoichi tak mendengar dengus nafas mereka sebab tak seorang pun di antara mereka yang tak menahan nafas melihat adegan yang alangkah fantastisnya itu. Dan kini anak muda itu tegak dengan tenang.
Dengan tenang dia menghapus darah yang membasahi samurainya dengan telapak tangan. Kemudian dengan tenang pula dia menyarungkan samurai itu kembali. Lalu menatap pada Zendo. Sungguh suatu demonstrasi yang mengagumkan. Suara Zendo bergema perlahan. Dan dari nada suaranya, dia tak hanya sekedar memuji. Tapi ucapannya memang jujur. Tapi dalam nada ucapannya itu juga dapat segera diketahui, bahwa dia tak merasa gentar sedikitpun akan kecepatan dan kehebatan anak muda itu. Zendo justru memberi isyarat pada dua orang anggotanya. Kedua anggota yang diberi isyarat itu bergerak. Mereka bergerak amat cepat, menyerang ke arah Zatoichi. Namun si bungsu sudah menanti di sana. Dua buah serangan beruntun berhasil dia gagalkan dengan samurainya. Tahan. Hampir berbarengan terdengar suara Zatoichi dan Zendo. Kedua anak buah Zendo segera bergerak mundur. Zendo maju 2 langkah. Di saat yang bersamaan, Zatoichi tegak dari duduknya. Anak muda, Zendo berkata, sudah saya katakan bahwa saya tak pernah ikut campur urusanmu. Kini engkau nyata-nyata mencampuri urusan saya. Maka apa boleh buat, saya akan menghadapimu. Sebelum si bungsu dapat menjawab tantangan itu, suara Zatoichi terdengar pula. Kenapa harus melibatkan orang lain dalam urusan kita? Engkau berurusan denganku Zendo-san. Dan aku akan menghadapimu. Bukan main terkejutnya si bungsu mendengar ucapan Zatoichi ini. Dia tahu benar, bahwa tubuh pahlawan samurai ini masih sangat lemah. Tak mungkin dia mampu berhadapan dengan Zendo dan anak buahnya. Dia berniat memprotes putusan itu. Tapi Zatoichi nampak mengangkat tangan. Memberi isyarat padanya untuk menepi. Ini urusanku anak muda. Menyingkirlah. Suara tuannya terdengar perlahan. Dan si bungsu tahu, bahwa ini soal harga diri bagi Zatoichi. Makanya dia tak berani menyanggah. Namun meski tak bisa ikut campur dalam urusan Zendo dan Zatoichi, anak muda ini masih punya cara lain untuk menolong Zatoichi. Dia tak ingin perkelahian berlaku curang. Menghadapi Zendo saja Zatoichi pasti kewalahan. Bukan karena kepandaiannya, tapi karena tubuhnya yang lemah. Karena itu anak muda dari Gunung Sago ini lalu bicara. Baik, saya takkan ikut campur urusan kalian. Tapi tak seorang pun selain Tuan Zendo yang boleh ikut campur. Jika ada, maka saya akan ikut serta pula. Zatoichi menarik nafas panjang. Dia sangat terharu atas sikap anak muda ini. Dia tahu anak muda itu berusaha menolong nyawanya. Dia memang harus mengakui, bahwa pertarungannya kali ini merupakan perjudian melawan El Maut. Tapi kini dia agak lega, sebab dia tak usah khawatir menghadapi keroyokan. Lawannya hanya satu orang. Dan si bungsu mengawasi hal itu. Si bungsu melangkah menghindar dari hadapan kedua orang itu. Matanya menyapu pada 8 orang anak buah Zendo yang masih tetap tegak mengurung Zatoichi. Si bungsu hanya menghindar 2 langkah. Yaitu sekdar tak menghalangi kedua musuh bebuyutan itu berhadapan muka. Namun jarak yang dia buat, memustahilkan kedua orang itu untuk bertarung. Menyingkirlah dari sana, Zendo berkata. Si bungsu menatapnya. Tersenyum tipis. Sudah saya katakan, perkelahian ini hanya untuk tuan berdua. Yang lain tak boleh ikut campur. Suara si bungsu mengingatkan. Iya. Tak ada orang lain yang ikut campur, suara Zendo terdengar gusar. Dia gusar karena telah dijebak anak muda ini. Dijebak dengan kata-kata bahwa pertarungan ini hanya untuk mereka berdua. Berarti tak satu pun di antara anak buahnya yang bisa ikut campur. Padahal dia membawa anak buahnya kemari mencari Zatoichi dalam rangka memudahkan penuntutan dendam kematian abangnya. Tapi apa boleh buat? Meskipun dia tak gentar pada anak muda ini, namun dia harus jaga gengsi. Saya akan menyingkir dari sini kalau anak buah tuan juga menyingkir. Kami akan membuat lingkaran 10 depa. Si bungsu kembali berkata.
Dan kali ini tak ada jalan lain bagi Zendo selain harus menuruti kehendak anak muda itu. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. Dan dengan perasaan yang benar-benar kurang senang, kedelapan orang itu lantas mundur. Mereka berkutat, dan tegak sedemikian rupa hingga membentuk suatu lingkaran berjari-jari 10 depa seperti diminta oleh si bungsu. Si bungsu tegak di salah satu sisinya. Kini kedua lelaki itu berhadapan. Zatoichi yang lemah, tegak menunduk. Dia seperti tak ingin memperlihatkan bahwa dirinya sedang sakit. Hanya si bungsu merasa sangat khawatir. Dia tahu benar tenaga dan kesehatan Zatoichi sangat tak mengizinkan untuk berkelahi. Usahakan untuk berkelahi, untuk tegak agak lama saja dalam cuaca dingin begini sudah sangat sulit. Namun bagaimana dia harus membantunya? Bukankah ini sudah permintaan Zatoichi sendiri? Dan untungnya, Zendo tak mengetahui bahwa Zatoichi demikian parah keadaannya. Ada beberapa saat kedua musuh ini berhadapan. Tegak dengan diam. Zendo lah yang pertama kali menghunus samurainya. Suara samurainya ketika keluar dari sarungnya, terdengar berdesir perlahan. Zatoichi masih diam. Kepalanya masih menunduk. Samurainya masih di tangan kanan di dalam sarungnya. Samurai itu masih dia pegang seperti memegang tongkat. Ujungnya mencecah lantai batu. Tak sedikit pun kelihatan bahwa dia siap untuk berkelahi. Zendo melemparkan sarung samurainya ke samping. Dan disambut oleh salah seorang anak bauhnya. Kemudian perlahan dia melangkah maju. Bergeser di lantai batu. 1,5 depa di hadapan Zatoichi dia berhenti. Zatoichi masih menunduk diam. Samurainya masih dia pegang seperti tadi. Perlahan Zendo mengangkat samurainya. Mengarahkan ujungnya ke atas sebelah kanan dirinya. Dan dengan perlahan pula tangan kirinya memegang hulu samurai di bawah pegangan tangan kanannya. Dan dia menahan nafas. Kini dia benar-benar siap tempur. Namun Zatoichi masih tetap diam seperti patung. Zendo menghela nafas. Dan saat itulah terdengar suara Zatoichi. Saya dengan abangmu Akira memang berkelahi malam itu di kuil Kofukuji. Suaranya perlahan. Namun Zendo tak ambil peduli. Dia konsentrasi penuh. Zatoichi menyambung ucapannya. Seperti tak peduli dengan maut yang mengintai lewat samurai Zendo. Kami memang bertengkar karena uang yang disumbangkan oleh keluarga Kendo. Lalu saat itulah Zendo memekik dan samurainya memancung. Tapi lelaki buta itu sungguh perkasa. Dia tak mencabut samurainya. Melainkan membungkuk dan melangkah 2 langkah ke belakang. Serangan maut itu menerpa tempat kosong. Dan begitu dia berhenti melangkah suaranya terdengar lagi. Kami bertengkar soal penggunaan uang itu. Suaranya terputus oleh serangan beruntun dari Zendo. Kali ini dia mencabut samurainya dan menangkis. Lalu melangkah menghindar dan suaranya terdengar lagi. Keluarga Kendo mewariskan uangnya dalam bentuk uang emas. Hal ini dia lakukan karena seluruh keluarganya punah. Dia tak punya turunan lagi. Kendo Sansui adalah keturunan terakhir. Dan sebelum mati dia menyerahkannya ke kuil Kofukuji dengan maksud digunakan untuk mengembangkan agama serta untuk amal sosial lainnya. Kali ini Zendo tak menyerang. Meski dengan samurai tetap teracung tinggi di atas kepala, dia menjawab omongan Zatoichi. Ya itu jelas. Tapi kenapa engkau datang mencampuri urusan kuil? Karena saya adalah salah seorang dari pendiri kuil itu. Zendo tertegun. Si bungsu juga. Zendo berputar ke belakang Zatoichi dengan samurai tetap siap menyerang. Namun dia belum menyerang. Suaranya terdengar lagi. Meski engkau pendiri, tapi yang memimpin kuil saat itu adalah abangku. Dan engkau datang minta bahagian dari harta wakaf itu bukan? Barangkali begitulah yang disiarkan orang. Namun saya tidak sejahat dan sehina itu. Buat apa uang bagi saya? Tak ada perempuan yang mau jadi istri saya untuk saya berikan uang.
Bahkan pelacur-pelacur pun menghindar dari saya. Untuk menghidupi tubuh buruk dengan mata buta ini, saya masih punya tangan untuk bisa mencari nafkah. Tak usah mengambil harta dan hak kuil. Kali ini Samurai Zendo perlahan turun ke bawah. Dia menatap dengan tatapan yang sulit diartikan pada Zatoichi. Lama. Kemudian suaranya bertanya. Lalu kenapa terjadi pertumpahan darah malam itu? Zatoichi tak segera menjawab. Dia menarik nafas panjang dan berat. Akhirnya dengan kepala menunduk dalam dia bicara perlahan. Abangmu menginginkan uang itu untuk keperluan lain. Zendo mengerutkan kening. Saya tak mengerti, katanya. Maafkan saya. Bukankah ayahmu berasal dari daerah Tionggoan di daratan Tiongkok? Iya. Nah, itulah soalnya. Saya tak mengerti, desak Zendo. Maafkan saya kalau harus menceritakan hal ini di hadapan orang banyak. Saat itu perang berkecamuk antara Jepang dengan Tiongkok. Tiongkok ingin memerdekakan negerinya dari jajahan Jepang. Abangmu ingin mengirimkan uang itu ke Tiongkok untuk membantu pemberontakan melawan Jepang. Bohong. Bentakan Zendo memecah dan dia renebuka serangan. Kali ini serangannya bertubi-tubi. Tadi Zatoichi memang sengaja tak melawannya. Sebab dia menghemat tenaga. Tapi kini dia harus mengerahkan tenaganya itu. 2 kali serangan berhasil dia elakkan. Namun pancungan keempat terlambat dia tangkis. Tak ampun lagi, pahanya seperti akan belah dimakan Samurai Zendo. Tapi setelah itu Zendo menghentikan serangannya. Si bungsu menatap dengan cemas darah yang mengalir dari paha Zatoichi. Kalau kau tak hentikan omong kosongmu tentang abangku, kucencang tubuhmu saat ini. Suara Zendo terdengar terengah-engah. Dia nampaknya benar-benar tak ingin keluarganya dicap mengkhianati Jepang. Sambil menahan sakit dan sambil tetap bertahan tegak, Zatoichi yang luka parah itu berkata. Itulah kisah sebenarnya Zendo-san. Malam itu, hadir utusan yang akan dia kirim ke Tionggoan. Yaitu pendeta yang sama-sama mati dengannya. Ketika saya menghalangi niatnya, dia jadi berang. Takut rahasianya akan terbongkar, dia lalu menyerang saya bersama pendeta itu. Namun saya mengalahkan mereka. Semata-mata untuk membela negeri ini dari pengkhianatan. Meski untuk itu saya terpaksa membunuh seorang sahabat. Zendo kembali menyerang. Kali ini nyawa Zatoichi memang di ujung tanduk. Dia tak menangkis, melainkan mengelak dengan mundur. Suatu saat tubuhnya membentur tubuh anak buah Zendo yang tegak melingkar. Dan anak buah Zendo ini menolakkan tubuh Zatoichi yang lemah itu ke depan. Ke arah Zendo. Namun si bungsu tak membiarkan kesempatan itu. Dia segera menghunus samurai dan meloncat ke tengah gelanggang. Zendo yang akan segera memancungkan samurainya dia hantam. Dan samurai mereka beradu. Zendo kaget dan mundur. Kedelapan anak buahnya kaget dan merapatkan kepungan. Si bungsu segera tegak di hadapan Zatoichi yang telah jatuh berlutut. Anak muda, jangan ikut campur urusan kami. Zendo berkata dengan marah. Dia sudah bermaksud akan menghabisi nyawa Zatoichi. Menyudahi dendam selama 40 tahun ini. Kini saatnya hanya tinggal melaksanakan. Zatoichi yang kesohor itu sudah berhasil dia lukai. Bukankah itu suatu prestasi yang bukan main yang akan memasyurkan namanya ke segenap penjuru Jepang? Halangannya kini hanya tinggal sedikit. Yaitu anak muda dari Indonesia ini. Wajar saja kalau dia merasa berang tak kala babatan samurainya dihalangi oleh samurai si bungsu. Namun si bungsu tetap tegak di depannya. Menghalangi jarak antara dia dengan Zatoichi. Saya sudah katakan, bahwa saya akan ikut campur bila anak buahmu ikut campur dalam perkelahian ini. Suara si bungsu terdengar dingin. Iya. Kau boleh ikut campur kalau anak buahku ikut. Tapi kau lihat sendiri, tak seorang pun di antara mereka yang ikut membantuku. Si bungsu tertawa bergumam. Tak seorang pun.
Tapi bukankah sebentar ini yang berjambang seperti monyet itu menolakkan tubuh Ichi-san ke arahmu? Bersambung ke episode 56.